Jakatarup. Jakatarup itu jaringan kerja antar umat beragama, berdiri sejak tahun 2000-an. Waktu itu Suster Iren juga banyak terlibat, juga Rumah Nusantara, dan juga Forum Sahabat. Acara ini hasil obrolan-obrolan dari teman-teman di Jakatarup, antara Kang Ipong, saya, dan Pendeta Ima. Nah, Pendeta Ima ini dari GKI, Gereja Kristen Indonesia, tapi sering saya sebut juga GKI itu Gereja Kristen Islami. Karena kalau bulan puasa suka ngundang saya untuk ceramah di situ dan bagi-bagi sajadah kepada masyarakat. Wah, ini orang Kristen yang melakukan Islamisasi, saya kira. Di gereja-gereja Katolik juga saya sering berbicara, di Mikael, di Theodorus, juga di Keuskupan, karena visi Jakatarup itu bagaimana kita menyambung rasa antara kelompok yang berbeda agama. Diskusi seperti ini kami angkat sengaja, kita mengangkat para pahlawan yang dari latar belakang yang berbeda, terutama agama. Sebelum kita membahas tentang Pak Kasimo, kita juga pernah bahas Pak Yohanes Lemena, kita pernah bahas Romo Sugia, kita pernah bahas juga Yap Tian Hin, kemudian kita pernah sengaja mengajak anak-anak SD dari lintas agama, ada SD Kristen, Hindu, Buddha, untuk ziarah ke makam Raden Dewi Sartika. Nanti ke depan kita juga akan membahas profil tentang Bante Asin, juga kita akan bahas tentang Ibu Gedong. Saya kira profil tentang Pak Kasimo ini juga menarik dalam konteks itu, karena tujuannya kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa Indonesia ini karya dari keringat, air mata, dan darah bersama, bukan hanya satu kelompok orang. Itulah sebabnya kita memilih Pancasila untuk memfasilitasi, mempertemukan keragaman yang ada. Sebelum acara ini dimulai, saya kira ada semacam pengantar diskusi dari Kang Ipong. Nah, tadi sudah saya sebutkan, Kang Ipong ini, saya ini santrinya Kang Ipong dari pesantren Jakatarup. Kang Ipong, kita berterima kasih ya kepada para narasumber, ini tokoh bangsa semua. Saya tahu Pak Anhar ini dari sejak SD, dan saya sering sekali nonton Pak Anhar. Jadi di dalam hati dan pikiran saya, Pak Anhar ini guru bangsa. Jadi kalau saya ditanya cita-citanya apa, saya selalu jawab dulu ingin seperti Pak Anhar. Sekarang ini saya mungkin guru bangsa tapi masih honorer, Pak. Gitu. Bersama Kang Ipong. Kang Ipong silahkan memberikan pengantar untuk diskusi kita malam ini. Baik, silahkan Kang Ipong. Terima kasih Kang Wawan. Saya dapat tugas dari Kang Wawan yang ngasih pengantar. Sebetulnya ada banyak senior guru-guru saya di sini yang lebih pantas. Tapi karena tugas saya harus coba jalankan. Yang pertama, bahwa setiap manusia itu adalah sejarah. Kita juga adalah pelaku sejarah di dalam hidup kita. Hari ini kita ingin bicarakan seorang tokoh bangsa yang kebetulan memiliki latar belakang yang termasuk unik ya, karena setiap karakter manusia itu unik pada dasarnya. Pak Kasimo, seperti kita ketahui, adalah seorang pejuang kemerdekaan ya, yang berdiri bersama rakyat, yaitu membela kepentingan rakyat. Dan yang terpenting adalah setiap dekade sejarah, di dalam pandangan saya, adalah setiap zaman melahirkan para pemimpinnya. Hari ini kita jangan lupa bahwa yang kita bahas adalah para pendiri bangsa ya. Jadi profil-profil ataupun karakter mereka. Sudah pasti mereka terbentuk oleh ekosistem pada saat itu. Dan ekosistem yang membentuk mereka, rata-rata para pemimpin kita pada masa lalu adalah, pertama mereka adalah pemimpin-pemimpin yang berkarakter. Ya. Karakter memiliki warna, memiliki rasa tersambung dengan yang dipimpinnya. Yang kedua juga di dalam karakter Pak Kasimo ini, saya nyebutnya ada tritunggal politik. Gitu ya. Pertama, sikap yang memancar adalah sikap kemanusiaannya, ya, membela para petani, ya, dan juga persahabatannya dengan Natsir, ya, tokoh Masyumi, di dalam perdebatan politik-politiknya di gedung parlemen ataupun dalam konteks politik, tetapi juga beliau sangat bersahabat begitu. Jadi
para pemimpin pada masa lalu itu berdebat di dalam konteks keyakinan dia, dalam ideologi masing-masing. Di luar gedung, mereka adalah sahabat dalam persaudaraan. Itu yang tergambar dari sebentar ini ada suara masuk dari siapa ini? Bisa di ini dulu ya supaya kita sama-sama mendengar. Jadi yang kita rasakan yang pertama adalah rasa kemanusiaannya yang kuat, yang hampir semua rata-rata para pemimpin di masa lalu itu, di masa ya saya sebut aja generasi pendiri ini memiliki karakter yang sama ya. Kedua warna ya, warna itu ya kalau saya seorang Katolik ya saya seorang Katolik gitu, tapi juga saya 100% orang Indonesia dan saya betul-betul hadir ingin menjadi bagian yang tak terputus dari kebangsaan itu sendiri. Jadi pertama kemanusiaan, kedua kebangsaan ya. Jadi ya dengan Natsir adalah dua tokoh yang menolak kabinet kaki 4 kalau nggak salah. Kabinet kaki 4 di mana diikutkannya PKI di dalam kabinet Soekarno. Dan dua tokoh ini bersepakat untuk hal yang sangat prinsipil gitu ya. Walaupun mereka berdua kita ketahui punya latar belakang yang sangat berbeda. Dan yang terakhir yang juga menginspirasi semua gerak hidupnya adalah keilahian. Jadi Pak Kasimo sebagai penganut Katolik, di dalam tulisan seorang sejarawan Yudi Latif, contoh ya, di dalam tulisan Yudi Latif tertulis bahwa kualitas keimanan dari sangat terpancar pada sikap Pak Kasimo. Apa yang terserap oleh orang yang bersentuhan dengan beliau? Pertama, dia seorang Jawa yang baik, karena Pak Kasimo selalu memakai belangkon, surjan ya sebagai identitas dirinya siapa gitu ya dan berasal dari mana. Tapi juga dia terpancar sebagai orang Katolik yang baik dan tentu orang Indonesia yang baik. Jadi hari ini moga-moga tokoh yang kita bahas ini bisa mempererat ya rasa persatuan kita bahwa kita terhubung oleh begitu banyak anak manusia di eranya. Dan hari ini kita bisa mengukur gitu ya karakter kepemimpinan para pemimpin kita hari ini. Dan saya meyakini satu hal bahwa dari waktu ke waktu kualitas kepemimpinan atau karakter atau kualitas manusia Indonesia ini mengalami dekaden. Tapi setelah saya lihat tidak hanya di Indonesia, hampir di seluruh bangsa di dunia ini. Selamat malam Pak Kris. Maaf saya merepotkan dan selamat malam, terlambat nih baru sampai. Apa-apa. Begitu kira-kira saya di sini banyak para senior guru-guru kami, tapi karena tugas Mas Kris tadi saya disuruh menyampaikan ya semacam prolog diskusi bagaimana Pak Kasimo ini dalam kehidupannya memancarkan tali persahabatan, tetapi pun sikapnya ya sebagai batu karang yang tak pernah berubah di dalam kemandirian, di dalam kesederhanaan, di dalam membela hak rakyat khususnya petani tebu yang menjadikan dirinya menjadi satu kepribadian yang utuh. Itu juga yang mungkin memberikan sumbangsi besar peran umat Katolik dalam politik kebangsaan Indonesia. Dikenal sebagai orang-orang yang mirip Pak Kasimo lah. Itu role model para politisi Katolik. Moga-moga bahwa Pak Kasimo adalah figur yang paripurna di dalam tritunggal politik, karakternya adalah kemanusiaan, kebangsaan, dan keilahian. Begitu Kang Wawan, moga-moga bisa mewakili panitia nih. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Ipong. Ibu Bapak, mohon izin saya Wawan dalam 1,5 jam ke depan akan memimpin diskusi ini, memoderatori. Sebagaimana yang tadi disampaikan Kang Ipong, relevan sekali Pak Kasimo ini untuk kita angkat dalam diskusi ini. Meskipun 100% Katolik, seperti kata Romo Sugio, juga 100% Indonesia. Itu yang membuat saya merasa terhubung. Yang seperti dikatakan Gus Dur. Kata Gus Dur, saya dengan Romo Mangun itu satu iman tapi beda agama. Sebaliknya dengan Habib Rizik, satu agama tapi beda iman, katanya gitu. Jadi imannya iman kebangsaan, iman kasih sayang. Bapak Ibu sekalian, kita mulai diskusi ini. Ada 3 narasumber yang luar biasa hebat. Juga para peserta juga ini tokoh-tokoh semua, Pak Anhar.
ada Bapak Rektor Unpar, Ketua Yayasan Parahyangan, ada Bapak Dekan dari Universitas Pancasila, Pak Soni, dan ada Suster Iren, dan ada banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan. Ada Pak Bambang Ismawan, dan para Romo, para Suster, terima kasih telah hadir. Baik, yang pertama saya kira kita kepada Pak Anhar dulu ya. Pak Anhar, silahkan untuk menceritakan bagaimana sosok Pak Kasimo ini, karena menurut Lisna, ini saya juga dibantu oleh Lisna dan Pendeta Ima menjadi host. Menurut Lisna, dari yang daftar banyak juga yang sambil nanya, Pak Kasimo itu siapa? Gitu. Nah, mungkin Pak Anhar bisa menjelaskan bagaimana sosok Pak Kasimo itu dan pentingnya bagi Indonesia itu seberapa jauh. Pak Anhar, silahkan. Aduh, harusnya yang lain. Tapi terima kasih. Ada biar Pak. Barokah, Pak. Ya, terima kasih. Silakan Pak Keraing. Pak Kasimo dan memang para pemimpin bangsa dengan lingkungan budayanya masing-masing memang mempunyai kekhasannya sendiri. Pak Kasimo di Jogja, dan pada tahun 1925 dia mendirikan organisasi Katolik, atau istilah Jawa dia pakai Pakempalan Katolik. Tapi sebenarnya bukan persoalan itu yang penting. Menurut saya sih adalah langkah-langkah yang dilakukannya dan pemikiran-pemikiran yang dikembangkannya, dalam arti kata bagaimana orang Katolik dalam proses tidak sekedar Katolik, tapi dia juga membawa orang Katolik ke tengah-tengah lingkungan perjuangan dalam proses merdeka dan mengindonesia. Jadi memang ada keunikan tertentu bagaimana kita proses mengindonesia. Contohnya organisasi pemuda itu kan semua menggunakan nama daerahnya. Yong Yapa, Yong Slebes, Yong Sumatranan, Bon. Tetapi proses organisasi ini bukan untuk kepentingan daerahnya masing-masing dengan nama itu, melainkan justru itu adalah alat untuk berproses berdialog. Jadi salah satu faktor penting dalam proses berkembangnya kesadaran baru itu adalah dialog. Dalam pergerakan nasional sebenarnya ada 4 faktor utama yang menyebabkan kelahiran dan latar belakang cara kita melawan Belanda. Kalau abad 17, 18, 19 kan senjatanya saya gunakan istilah senjata otot. Nah, memasuki awal abad ke-20, senjatanya berubah. Ada 4 senjata yang digunakan. Yang pertama adalah melahirkan kesadaran baru, kemudian ada dari kesadaran baru itu sebenarnya diawali dengan organisasi. Lalu kemudian ada ideologi. Lalu kemudian ada media massa. Dan yang terakhir adalah dialog. Senjatanya adalah dialog. Anak-anak muda di sekolah mereka berdialog. Lalu kemudian di asrama mereka berdialog. Nah, pentingnya adalah bahwa orang seperti tokoh-tokoh seperti Pak Kasimo, Natsir, segala macam, sebenarnya juga proses perkembangan dialogis itu yang membawa mereka bisa membangun kesadaran baru itu lebih lanjut yang disebarkan ke masing-masing lingkungan mereka. Di situ pentingnya. Nah, yang menarik pada Pak Kasimo adalah di tengah-tengah ada nama lingkungan Katolik seakan-akan ada dengan Belanda punya kaitan tertentu, tapi justru dia menunjukkan sikap yang sangat berbeda. Sangat berbeda sikapnya,
dan dia bahkan pada satu ketika ada pidato yang memberikan semacam celaan cara cara pengaturan pemerintah Belanda di Indonesia, dan hal itu memang merupakan suatu momen penting. Nah, kedekatan-kedekatan yang menarik juga pada para pemimpin kita adalah kedekatan-kedekatan personlik di antara mereka. Dan saya tidak tahu kalau sekarang gimana, tapi saya tahu betul orang-orang pergerakan, mereka berbeda, mungkin berbeda pandangan ideologis, seperti tadi Mas Ipong bicara tentang hubungan pribadi antara Pak Natsir dengan Pak Kasimo. Nah, Anda tahu Pak Kasimo itu pendukung Pancasila di Dewan Konstituante, di Badan Konstituante. Natsir membela Piagam Jakarta. Mereka berdebatnya keras. Saya punya dokumennya. Pidato-pidato Dewan Konstituante dari anggota Dewan Konstituante itu. Tapi yang menarik apa? Begitu selesai sidang, reses sidangnya, mereka bergandengan tangan pergi cari makan bersama. Pergi makan bersama, bercanda, dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya yang menjadi satu hal yang penting dalam menjadi landasan daripada tegaknya Republik ini, karena hubungan mereka tidak sekedar hubungan dalam pengertian karena permainan politik mereka masing-masing, tetapi di balik itu ada hal yang sebenarnya yang lebih kuat, yaitu hubungan personlik yang menyebabkan perbedaan ideologis tidak menyebabkan mereka terpisah dalam pengertian kemanusiaan. Dan itu berkembang terus sebenarnya sampai, ya boleh dikatakan sampai dengan tahun 65, walaupun pada periode antara 60 sampai dengan 65 itu banyak sekali usaha untuk memecah mereka, tetapi ternyata atau tidak. Nah, yang lain, satu hal yang lain yang mungkin saya tidak tahu apakah banyak mengetahui, ketika Bung Karno membuat satu konsepsi yang dikenal dengan konsepsi presiden, nanti yang proses ini menjadi demokrasi terpimpin, konsepsi presiden ini disampaikan awal tahun 57 kalau tidak salah. Bung Karno menawarkan agar supaya perpecahan bisa dikembalikan dengan menciptakan dengan dua lembaga baru. Yang pertama adalah Dewan Nasional. Dewan Nasional usulan Bung Karno ini adalah memasukkan semua kekuatan politik menjadi anggota Dewan Nasional. Gitu. Lalu lembaga lain adalah membentuk kabinet gotong royong. Jadi istilah kabinet gotong royong bukan asalnya dari Bung Karno memang. Artinya semua kekuatan politik juga masuk di dalam kabinet itu. Nah, lalu konsepsi presiden ini disampaikan kepada semua pemimpin partai dan dipanggil ke istana. Lalu Pak Kasimo datang, Natsir datang, Sahrir datang, Idham Khalid datang. Nah, ketika Bung Karno, apa tujuan panggilannya Bung Karno adalah meminta pendapat tentang idenya yang bernama konsepsi presiden itu. Nah, datanglah mereka. Nah, orang pertama yang ngomong itu Pak Kasimo.
nanti kedua Natsir. Apa jawab Pak Kasimo? Dia menolak konsepsi presiden karena tidak mau Indonesia menjadi bangsa yang seperti Uni Soviet, Trioka. Jadi ada 3 kekuatan. Maksudnya nanti komunisme masuk di situ. Jadi, nah, ada hal menarik. Pak Kasimo itu kan sebenarnya tidak terlalu lancar ngomong. Lalu dia mau menyampaikan agak gagap. Nah, rupanya Bung Karno menangkap lain dari sikap ini. Artinya seakan-akan ada sesuatu yang tidak diterima oleh Bung Karno, cara penyampaian Pak Kasimo, padahal Pak Kasimo justru bukan oleh karena ini, dia justru apa ya, kalau orang ini katakan segan sebenarnya menyampaikan persoalan itu, tetapi akhirnya dia sampaikan dan dia katakan dia menolak konsepsi presiden oleh karena nanti akan berakibat lahirnya atau datangnya masuknya kekuatan komunis dalam lingkungan politik seperti yang dikehendaki oleh Bung Karno ketika itu. Nah, yang kedua dan dampaknya antara Bung Karno dan Pak Kasimo akhirnya makin jauh dan seterusnya nanti beliau diganti. Lalu kemudian datang Natsir. Natsir sama. Nah, yang menolak konsepsi presiden pada saat itu ada 3 partai. Katolik, dalam arti kata Pak Kasimo, Natsir, dan Partai Sosialis Indonesia. Belakangan nanti NU juga. Tapi nanti kan dalam prosesnya NU ikut di dalam dan ketika proses berjalannya demokrasi terpimpin itu. Dari konsepsi presiden inilah kemudian Bung Karno melanjutkan rumusannya menjadi demokrasi terpimpin. Nah, sepanjang perjalanan itu Pak Kasimo memang tidak pernah memberikan dukungan terhadap sistem itu. Nah, kenapa? Menurut saya juga oleh karena Pak Kasimo dan Pak Hatta itu sangat dekat. Sangat dekat juga. Dan Pak Hatta pernah menulis sebuah artikel yang melakukan kritik terhadap demokrasi terpimpin, judulnya Demokrasi Kita. Judul tulisan Pak Hatta itu Demokrasi Kita, dimuat di Panji Masyarakat secara bersambung 3 kali. Nah, dampaknya adalah Panji Masyarakat di Bredel. Gitu. Nah, jadi faktor-faktor seperti ini sebenarnya yang barangkali penting untuk menjadi permenungan di tengah-tengah kita. Nah, seperti kita ribut lagi sekarang persoalan apa itu HIP. Yang menurut saya ya, sebenarnya ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada hadirin. Saya termasuk orang yang khawatir melihat kita agak sulit untuk melangkah karena kita terlalu pandai bertengkar. Sepanjang perjalanan sejarah kita selalu kehilangan momen tertentu, padahal momen ini justru pernah ditangkap oleh para pendiri negara. Kitanya yang sekarang setelah kita merdeka, momen-momen yang ada ternyata terbuang. Dan kelihatan dalam konteks sekarang juga ribut lagi. Ngapain sih ribut persoalan-persoalan seperti itu? Padahal yang diributkan sebenarnya udah selesai. Pancasila itu udah selesai. Nggak ada lagi urusannya. Itu pengantar sekedar, mudah-mudahan ada gunanya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Anhar. Saya kira tidak usah dikenalkan lagi ya siapa beliau. Semua orang Indonesia udah tahu siapa Pak Anhar. Terima kasih menceritakan banyak hal. Jadi Pak Kasimo itu saya kira berjuang. Kalau yang tadi didengar dari Pak Anhar, berjuang sejak zaman perjuangan kemerdekaan, kemudian berjuang saat mempertahankan kemerdekaan, dan berjuang saat mengisi kemerdekaan. Dan hal yang penting yang saya tangkap,
Mungkin ini ya, seperti yang dibilang oleh Gus Dur, di atas politik ada kemanusiaan. Dan kita temukan di luar pandangan politik yang berbeda, justru Pak Kasimo sangat akrab dengan lawan-lawan politiknya. Terima kasih Pak Anhar telah menjelaskan kepada kita tentang sosok Pak Kasimo dan urgensinya bagi perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya kami ingin undang Pak Kiai Kristiadi untuk menyampaikan. Pak Kasimo ini pimpinan Partai Katolik, tapi juga cita rasa kebangsaannya sangat tinggi, bahkan mungkin melebihi kekatolikannya ya. Nah, kira-kira pandangan atau konsepsi politik seperti apa yang dikembangkan oleh Pak Kasimo? Karena partai agama, tapi justru nasionalismenya sangat tinggi. Atau Pak Jai mungkin ingin menyampaikan hal lain dari sosok Pak Kasimo ini untuk terutama untuk para generasi muda. Pak Kris, silahkan. Terima kasih Mas Wawan. Bapak Ibu yang para hadirin, izinkan saya menyapa dulu sahabat saya, Karaeng Anhar Gonggong. Itu bangsawan tapi sangat merakyat. Apa kabar? Sehat Mas ya? Baik, udah lama Sehat, kita ya? Alhamdulillah. Lama tak basuh kita ini. Iya. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Mas Anhar Gonggong. Saya kira lalu mengingatkan kita semua. Tapi apakah suara saya bisa diterima dengan baik? Iya. Bisa Pak. Bisa ya. Oke, terima kasih. Saya sebetulnya ingin menarik dari sejarah Pak Kasimo, memproyeksikan Pak Kasimo dalam konteks yang sekarang ini. Ya kan? Oke. Kenapa penting? Karena memang kalau Pak Kasimo berpolitik, itu Pak Kasimo merasa itu panggilan hidupnya. Terus berpolitik itu tidak mencari makan, tidak membangun citra, tidak mencari kekuasaan, tapi memang merasa terpanggil, saya berjuang untuk bangsa ini melalui kekuasaan negara itu. Ya. Nah, makanya Pak Kasimo sangat dikenal ya, sangat mendambakan namanya solus populi suprema lex. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa suara rakyat itu suara yang harus didengarkan oleh para penguasa untuk bisa diserap dan dilaksanakan. Sekarang tidak sekarang ini. Yang namanya suara rakyat itu baik itu namanya pilkada, baik pemilu dan sebagainya itu sudah tidak dianggap apa-apa. Setelah menang lupa semua. Ya. Sehingga sebetulnya kalau dalam konteks sekarang ini sudah berbanding terbalik dengan seorang politisi kelas-kelas Pak Kasimo, Pak Nasir dan sebagainya itu. Karena apa? Karena betul-betul orang memilih sekarang ini suara rakyat itu tidak ada gunanya apa-apa. Karena setelah dapat suara, partai ABC dapat suara, sudah dapat ya karena sembako, dan kemudian suara ini dijadikan apa? Posisi tawar untuk tawar-menawar kekuasaan. Itu sudah betul-betul sekarang ini namanya demokrasi kita sekarang ini, demokrasi yang dehumanisasi. Kenapa? Karena tidak lagi memperhatikan suara rakyat. Orang mencoblos itu tidak mencoblos cuma sekedar mencoblos tanda gambar atau orang, tapi untuk orang mencoblos dengan jalan jauh, ya panitianya sampai banyak yang meninggal itu untuk apa sih? Untuk bisa memperbaiki hidupnya, untuk bisa ada kenaikan taraf hidup dan lebih sejahtera dan sebagainya. Tapi tidak ada sekarang ini. Nah inilah sekarang yang menurut saya penting sekali untuk menjadi ingatan bagi kita bahwa yang namanya berpolitik itu bukan untuk mencari makan, tidak. Ya, berpolitik itu seperti kelas-kelas Pak Kasimo dan seangkatannya itu sesuatu yang memang panggilan. Perbedaan ideologi bisa, tidak ada apa-apa. Tidak usah berkelahi dan kemudian lalu saling membenci, tidak. Saya malah pernah dengar dari Mas Anhar Gonggong untuk bagaimana sebetulnya perseteruan debat sengit antara Aidit sama Pak Nasir. Itu sengit sekali. Iya. Sampai begitu jengkelnya ya. Sampai kalau bisa Pak Nasir itu mau memukul pakai kursi itu. Ya kan? Tapi begitu pulang, ya Pak Nasir naik sepeda, Aidit yang PKI ini kemudian juga masih menunggu mungkin kendaraan lain, dia ditawari, Mas Aidit, belum ada kendaraan ya, mari bonceng saya. Begitu kan? Sekarang tidak. Sekarang ngomong sedikit aja udah kemudian digoreng dan sebagainya sehingga orang nggak sempat bekerja sekarang ini, ya kan? Nah, jadi solus populi suprema lex. Nah, menurut saya juga kehebatan Pak Kasimo di dalam mengemban tugas ini, dia tidak cuma untuk membangun negara, artinya mengatur kekuasaan untuk demi rakyat, tapi juga membangun bangsa. Ya.
membangun bangsa artinya apa? Artinya dia juga tidak mengutamakan kepentingan orang Katolik. Ya. Katolik itu diterjemahkan sebagai sesuatu yang prinsip yang untuk kepentingan umum. Ya. Ini penting sekali. Karena apa? Karena misalnya tadi sudah disebut oleh Mas Anhar masalah lengkap mengenai soal susunan kabinet 4 kaki. Ya, betul ya, 4 kaki ya. 4 kaki namanya ada itu situ ada apa itu PNI, ada Masumi, ada NU, ada PKI. Yeah. Kalau nggak salah, pertama-tama yang menolak itu Masumi dan Partai Katolik. Yeah. Nggak setuju tuh. Dan kemudian diikuti yang lain-lain yang nggak setuju. Dan dua partai, Mas Anhar mohon dikoreksi ini, itu yang paling tidak setuju Nasakom ya dua ini, ya kan? Itu saya kira apa mencerminkan bahwa bisa kita berbeda ideologi, tetapi kalau ada ideologi yang membahayakan negara, mereka bersatu juga. Dan tidak ada sentimen pribadi, tidak ada. Bahkan itu Mas Anhar bisa cerita lebih kaya lagi bagaimana soal membantu soal mencarikan sekolah, tempat tinggal kolega-koleganya pada waktu itu kaya sekali dengan seperti itu. Gitu. Nah, ini saya kira yang sangat penting sekali. Nah, jadi Pak Kasimo intinya bahwa di dalam berpolitik beliau itu mempunyai minimum 2 kompetensi utama. Pertama atau 3. Pertama kompetensi mengenai pemahaman bagaimana berpolitik, yaitu dia bisa menerjemahkan ideologi itu dalam suatu kebijakan. Kebijakan misalnya yang terkenal kebijakan apa? Kasimo Plan waktu Indonesia pernah diblokade oleh Belanda dan seperti itu dia ngerti bagaimana mengatur ini. Tapi karena lebih waktu itu politik sebagai panglima sehingga program-program itu tidak berjalan. Ada kompetensi pengetahuan, tapi juga ada kompetensi keterampilan menerjemahkan cita-cita bangsa ini di dalam suatu kebijakan. Ya. Nah, kedua apa? Kompetensi moral. Ya. Kompetensi moral artinya bisa mengerti ini benar apa tidak. Pada waktu menolak kabinet 4 kaki dan Nasakom itu yang dihadapi Bung Karno. Orang yang setengah dewa. Ya kan? 3/4 dewa, 1/4 manusia waktu itu. Tapi dia mengatakan, mohon maaf Pak Presiden, kita tidak setuju ini. Dia berani ngomong seperti itu. Nah, ini penting sekali bagi sekarang ini orang yang sebetulnya sekarang itu memuja. Sekarang orang itu memuja kekuasaan. Gitu. Bahkan memuja prosedur. Prosedur itu seakan-akan agama dalam tanda petik. Upacara. Halo? Iya. Ya, masih Pak. Upacara. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita memilih pemimpin, ada upacara. Apa upacaranya? Pilkada. Yang diributkan itu bukan substansinya. Yang disebutkan anggarannya bagaimana, kemudian juga caranya pokoknya tata caranya itu. Ya. Tapi tidak pernah membicarakan kok pilkada sudah sekian ribu, hampir 5.000 kali ini, yang berhasil cuma berapa, ya kan? Ya. Pemekaran daerah tuh mekar tuh sampai beranak cicit, saya nggak ngerti lagi mana induk, mana yang bukan induk, tapi tidak ada kesejahteraan apa-apa, karena semua prosedur, terus upacara semua sekarang ini. Padahal upacara itu sebetulnya kalau yang benar, menurut sejarawan Mas Anhar ngomong ini, upacara ini adalah melakukan sesuatu yang memuliakan, entah itu warisan, entah itu kebudayaan dan sebagainya. Tapi ini yang diupacarakan ini suatu kedurhakaan ini, ya kan? Apa durhakannya itu? Durhakannya itu adalah sekarang ini banyak politisi yang tidak menganggap suara rakyat. Ya kan? Suara itu cuma dianggap sesuatu aja loh, oke lah, pokoknya sudah milih oke, gitu. Sudah. Kita juga nggak pernah merasa tuh bagaimana ada perdebatan publik yang bisa kemudian menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Enggak. Yang namanya undang-undang tiba-tiba bisa ada kok. Ya, undang-undang tiba-tiba muncul. Pluk ada undang-undang parpol, pluk ada undang-undang perkelapa sawitan, pluk undang-undang MD3. Saya nggak pernah tahu. Itu sudah pengkhianatan itu. Ya, nah. Jadi perpolitikan sekarang ini sebetulnya perlu juga betul setuju saya mengingatkan apa yang dilakukan oleh politisi masa lalu.
Pak Kasimo dan kolega-koleganya itu luar biasa. Nah, jadi saya setuju sekali ya bahwa dikatakan bahwa seperti Pak Kasimo itu berbeda agama tapi satu iman, itu benar itu. Ya kan? Karena juga tidak orang yang mempunyai agama Katolik itu Kristiani, enggak juga. Ya kan? Agamanya Katolik tapi juga menjadi koruptor juga tidak sedikit. Ya kan? Dan kita merasa imannya itu menjadi hebat kalau ada patung gede-gede, ada patung Tuhan Yesus dan segala macam di mana-mana ada. Itu menjamin bersih? Enggak juga. Ya kan? Karena hatinya, Kristianitinya itu tidak dicerminkan dalam perilaku. Ya, tidak bisa membuat berbeda dengan yang lain-lain. Nah, ini menurut saya ini yang saya kira keteladanan value-value seperti ini memang harus, saya juga tidak tahu bagaimana cara mewariskannya kepada generasi muda ya, karena ini kan juga soal yang besar ya. Hanya mesti harus ada akhirnya atau pendidikan perlu sekali pendidikan seperti itu. Pendidikan yang tidak cuma mengapalkan saja, tapi juga bisa memberikan interpretasi, memberikan analisa, memberikan contoh-contoh yang benar, tidak cuma menghafalkan kalau perang Diponegoro itu ya tahun berapa sampai tahun berapa, tidak begitu. Termasuk sejarah-sejarah yang berhubungan dengan tokoh-tokoh kita ini. Nah, inilah menurut saya yang sangat penting bagi kita sekarang ini, terutama generasi muda, terutama yang ada di politik, itu kemudian juga bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Pak Kasimo. Mungkin ada yang bilang, wah tidak mungkin Mas, politik sudah kotor banget kok. Nggak bisa kita nggak ikut kecipratan kotor, nggak mungkin. Sudah begitu busuk, kotor semua. Baunya bacin lagi, ya. Nah, jadi mestinya begini, kalau situasi kotor, itu kalau mau berjuang boleh. Ya, mungkin juga harus pakai sedikit, ya mungkin ada namanya kotor lah, ya. Tetapi jangan kemudian dengan sengaja juga terjun memandikan diri dengan air yang kotor itu. Ya, kotor memang kecipratan, tidak mungkin lagi. Dan masuk ke situ harus kotor. Sekarang tidak ada. Itu yang ngomong Malapati itu. Tidak mungkin sekarang ini ada calon kepala daerah yang tidak pakai uang, nggak mungkin. Ya kan? Bisa ngomong begitu ya, secara terbuka. Ya kan? Nah, tapi setelah masuk, dia harus bisa mengendalikan diri. Oke, setelah saya masuk, saya tidak akan mandi air kotor ini. Ya, tentu saya bisa kecipratan di mana-mana, mungkin di muka juga. Tapi saya akan lurus. Lurus dalam arti kata saya akan menegakkan pakem-pakem politik yang adil, yang kompeten, sehingga memang pelan-pelan kemudian memang negara ini bisa mengalami kemajuan yang signifikan, ya, dan kemudian arahnya jelas. Sekarang ini kalau menurut saya sudah terlanjur jalannya sejarah kita Indonesia modern ini tidak karu-karuan. Sebetulnya itu juga bukan karena salah orang per orang. Itu juga memang sejarah kita begitu. Artinya apa? Artinya perubahan-perubahan itu begitu mendadak. Gitu. Artinya apa? Artinya proses-proses kemerdekaan atau liberalisasi kita ini yang meluap-luap ini terlalu cepat dan tidak ditampung oleh lembaga-lembaga politik yang ada, lembaga-lembaga negara yang ada. Ya. Jadi itu yang saya kira sangat membuat kita menjadi lemah karena semua orang merasa setara semua. Wah, demokrasi kan setara. Tapi setara orang yang mau menghancurkan negara juga setara sama orang yang memang memuliakan negara, sama sekarang ini. Padahal setara itu kan setara dalam akal budi, setara di dalam kehendak, ya. Tapi kehendak tentu untuk hidup bersama. Nah, inilah sekarang ini menurut saya momentum ini kalau bisa memang mungkin ada sedikit resonansi kepada terutama generasi muda, terutama yang beragama Katolik, juga harus beriman Kristiani. Artinya apa? Artinya tidak cuma mengikuti ritus-ritus saja, tapi betul-betul bisa menghayati pengorbanan. Ya, sebetulnya menjadi politisi itu berkorban untuk orang banyak, ya kan? Yang namanya Pak Kasimo dan Bung Karno itu melarat sekali juga. Dulu tidak ada tokoh-tokoh yang kaya seperti Pak Nasir dan lain sebagainya, tidak ada. Gitu. Artinya apa? Artinya memang dulu belum semakmur ini, tapi dulu juga tidak memanfaatkan jabatannya itu untuk mengeruk kekayaan pribadi, tidak ada seperti itu. Nah, inilah Mas Wawan, Mas Ipong, kontribusi saya, tapi yang paling penting adalah sekarang ini tidak cuma kita kagumi, tidak cuma kita omongkan,
tapi bagaimana warisan-warisan itu bisa juga kita adopsi, terutama bagi mereka-mereka yang mau menjadi politisi, itu jangan menganggap politisi itu profesi, itu pekerjaan, itu panggilan. Bahwa terpanggil, kemudian kita kemudian juga bekerja, dan negara memberikan suatu kompensasi, itu tidak apa-apa. Tapi jangan kemudian kalau kita mengeruk kekayaan untuk mengeruk kekayaan negara, kemudian kita atas nama kelompok, atas nama partai, ya toh, merasa berjuang untuk itu tidak karu-karuan sekarang ini. Iya. Itulah sharing saya, mungkin ya agak sedikit kurang sistematis, tapi itu curahan hati dan penuh harapan agar apa? Agar ada kelompok-kelompok sekarang ini yang betul-betul agama apapun, terutama yang beragama Katolik, dan menerapkan nilai-nilai Christianity ini untuk kepentingan umum, dan tidak cuma itu saja, tapi juga bisa merubah paradigma bahwa berpolitik itu tidak mencari kekuasaan, apalagi mencari kekayaan atau mengumpulkan harta, tapi panggilan. Dan jangan lupa bahwa orang-orang yang berkuasa itu atas dasar suara rakyat. Jadi suara itu tidak cuma suara mencoblos, tapi suara itu adalah penuh harapan, penuh semua mungkin keluhan dan sebagainya yang harus diperhatikan dan dijadikan suatu kebijakan yang memang sesuai dengan harapan masyarakat. Saya kira begitu ya. Oke, terima kasih Pak Kris. Jadi untuk jadi politisi itu generasinya Pak Kasimo punya 3 kompetensi. Kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan kompetensi moral. Sama dan sekali keterampilan itu keterampilan untuk menjabarkan ideologi menjadi kebijakan. Ya. Dan di sini menarik Pak Kris, tidak ada satupun kompetensi uang ya. Jadi memang saya kira banyak hal yang bisa kita ambil, kita pelajari. Salah satunya justru kekatolikan Pak Kasimo itu tidak membuatnya menjadi eksklusif, malah kekatolikan itu menjadi tungku bagi beliau untuk memperjuangkan kepentingan lebih umum lagi. Mungkin inilah yang akhirnya kita sebut sebagai iman kerakyatan yang dikembangkan oleh para teolog pembebasan. Dan saya kira praktek politik Pak Kasimo ini mengingatkan kita semua kepada apa yang diucapkan Gandhi. Kata Gandhi, saya ini bukan orang suci yang berpolitik, tapi cara saya berpolitiklah yang orang-orang akhirnya menyebut saya sebagai orang suci. Nah, inspirasi ini harus diteruskan. Pak Kris tadi bilang salah satunya pendidikan. Dan pendidikan tentu saya kira bermakna luas, karena inti dari pendidikan adalah informasi. Di sini kita juga undang ada Mbak Ursula, seorang sineas, yang salah satunya terus-menerus menginformasikan tokoh-tokoh penting bangsa ini. Mbak Ursula pernah bikin film tentang Yap Thiam Hien, kemudian juga yang sempat heboh, film dokumenter tentang Di Balik Frekuensi, dan berencana akan membuat film Pak Kasimo juga ya, Mbak Ula ya. Mbak Ula sebagai generasi yang terkemudian, setelah generasinya Pak Anhar dan generasinya Pak Kris, berarti Mbak Ursula punya tafsir milenial terhadap Pak Kasimo ini. Mbak Ula, apa yang menarik Mbak Ula angkat dari Pak Kasimo ini sehingga Mbak Ula menjadikannya sebuah film? Silakan. Oke, selamat malam semua. Salam hormat untuk Pak Kristiadi dan Pak Anhar. Mungkin kami pernah bertemu Pak Anhar dan Pak Kristiadi di tahun-tahun 2012. Awal tahun 2000-an, 2010, karena saat itu justru kami merencanakan untuk membuat film IJ Kasimo ini. Ide itu memang terselenggara karena kami berpikir waktu itu ngobrol juga dengan beberapa kawan di sekolah-sekolah itu untuk bisa punya satu film yang bisa menginspirasi anak-anak tentang pahlawan sebenarnya. Waktu itu belum spesifik tentang siapa itu yang harus kita buat yang utama. Akhirnya kami dan teman-teman itu berpikir bahwa setelah melihat semua, rasanya memang untuk sekolah-sekolah yang kami lihat ini ada sosok yang sepertinya bisa menjadi panutan atau inspirasi untuk mereka, karena setelah membaca juga saya terus terang juga tahu Pak Kasimo itu awalnya karena ada buku ya dari Pak Sudarmanta ya yang terbitan Kompas mengenai IJ Kasimo. Yang pengantarnya Pak Anhar ya Mbak? Iya betul Pak Anhar. Kemudian akhirnya kita kumpul juga untuk bikin beberapa kali diskusi
untuk tahu juga masukan dari Pak Anhar, juga kemudian dari almarhum Pak Arswendo, Mas Arswendo, kemudian Pak Sumarlin juga. Ya, mereka sangat mendukung sebenarnya untuk kami membuat film ini. Dan cukup lama sih prosesnya, karena kita juga melihat bahwa apa yang menarik untuk anak-anak muda yang sekarang ini melihat, karena terus terang untuk mereka itu pahlawan itu tidak ada yang mereka kenal sebenarnya. Untuk mereka, kalau kita tanya pahlawan itu untuk kamu siapa, pasti orang yang terdekat dengan mereka. Bisa juga mbaknya, nggak perlu orang tuanya. Pokoknya semua yang rasanya untuk mereka itu terdekat, berjasa, dan nggak ada, jadi terputus gitu, sepertinya terputus. Nah, saya melihat itu menyedihkan ya, sehingga akhirnya kita berpikir bahwa pada saat memang kalau kita ingin membuat satu film tentang Pak Kasimo ini, kita bisa melihat beliau itu seperti tadi dikatakan adalah dianggap sebagai Tritunggal dalam politik. Karena memang kalau dilihat dari awal masa kecilnya Pak Kasimo itu, waktu dia juga baru masuk sekolah, kemudian diejek sebagai anak monyet katanya, itu menumbuhkan rasa keinginan beliau juga untuk menaikkan martabat dan memperjuangkan harga diri dan martabat dia bangsanya gitu, karena dia merasa kok dipanggil anak monyet oleh seorang teman Belandanya. Nah, jadi kami di sini sebenarnya melihat bahwa tokoh Pak Kasimo itu tetap pastinya memang dia sudah dianggap pahlawan, tapi bagaimana mendekatkan kepahlawanan beliau itu dengan generasi-generasi yang sekarang gitu. Akhirnya kami bersepakat bahwa film ini akan bisa menjadi hal yang menyambung pengetahuan mereka atau perasaan mereka itu dengan membuatnya dalam bentuk dokumenter atau dokudrama dan mengangkatnya dalam bentuk trilogi gitu. Pada saat Pak Kasimo ini masa-masa di sekolah, waktu beliau baru masuk di Muntilan, kemudian bagaimana keluarganya membentuk beliau sehingga beliau juga punya semua yang tadi dikatakan oleh Pak Kristiadi itu ya, rasa bahwa bisa menerjemahkan ideologi-ideologi menjadi menyusun menjadi satu undang-undang atau penjelasan seperti itu kan memang waktu awal masa kecil landasan itu dibentuk gitu. Apa yang membentuk dia pada saat kecil. Nah, trilogi itu mungkin akan kita buat pada saat pertama adalah Kasimo masa kecil, kemudian pada saat beliau melakukan juga sebagai menteri gerilya, karena di situ kan Pak Kasimo itu melakukan perjalanan gerilya pada saat beliau menjadi menteri di tahun-tahun 48 ya. Nah, seperti itu juga ada. Jadi mereka paham bahwa masa kecilnya, masa mudanya, bersama keluarganya, bagaimana pembentukan beliau, kemudian pada saat mereka melihat juga bahwa pertumbuhan kemudian masuk ke sekuens kedua, bahwa Pak Kasimo ini melakukan juga berkiprah dalam politik, menjadi menteri, bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan di dalam kabinet seperti itu. Jadi perjalanan Pak Kasimo sebagai menteri gerilya ini, perjalanan gerilya selama beliau menjabat menjadi menteri, kemudian pada saat darurat itu semuanya bisa kita masukkan di dalam film tersebut. Kemudian pada sekuens ketiga kita lihat bahwa seperti tadi kan disampaikan beliau adalah juga sebagai Tritunggal politik, dan yang ketiga karena beliau mengenai keilahian beliau. Jadi bagaimana dia berkiprah dalam gereja, dalam Partai Katolik. Nah, itu semua perlu sebenarnya kita gambarkan di dalam film. Tidak harus seluruhnya dijadikan dalam satu film, karena itu semua berat juga. Jadi kita juga jangan sampai juga memberikan sesuatu yang muluk-muluk, berat dan tidak menarik, tapi yang pasti harus terlihat bahwa
semuanya jujur gitu. Bagaimana pembentukan diri beliau sampai menjadi seorang Kasimo yang kita lihat sekarang, itu kita masukkan di dalam film tersebut. Kurang lebih sih rencananya seperti itu. Memang sudah lama ya, dari tahun mungkin sebelum 2012 saya juga kemudian ngobrol juga dengan Mas Ipong gitu nih, gimana supaya kita bisa menjadikan ini real gitu. Tapi ya apa ya? Belum waktunya. Berat. Nunggu Pak Kris. Ya semoga ya. Amin. Karena hal ini tuh perlu sekali menurut saya, karena melihat anak-anak sekarang tuh menyedihkan sekali. Mereka nggak punya bayangan apa yang harus mereka lakukan untuk bangsa, karena mereka terputus. Jadi karena mereka rasa bukan urusan saya, yang memang tertarik pada politik silakan, tapi saya nggak di situ. Saya tidak mau terlibat dalam kesusahan, saya tidak mau terlibat dalam pemberontakan atau hal-hal yang menurut mereka merugikan. Jadi panggilan itu tuh terputus, nggak ada. Jadi ya saya pikir seperti Pak Anar sendiri sebenarnya menurut saya sangat pantas untuk berada dalam dokumentasi tersebut. Pak Kristiadi juga, karena anak-anak ini butuh, Pak. Rasanya tuh kalau melihat, ya saya di sini jauh ya, tapi kalau bicara dengan beberapa teman di Jakarta atau di Indonesia, banyak juga komunitas dari teman-teman saya yang melakukan perjuangan. Itu berat. Saya sih sedih di sini nggak bisa melakukan banyak ya Pak, tapi terus terang kita harus melakukan sesuatu. Paling nggak sekarang memang zamannya film dan digital, jadi kurang lebih kita harus punya Pak. Kalau tidak rasanya tuh hilang semuanya. Seperti itu sih kurang lebih. Jadi ya ini saya menjadi emosional karena saya menjalani ini sudah dari lama, dan saya rasa masa sih nggak ada yang tertarik untuk melakukan ini. Yang paling sederhana aja, kita lakukan pendokumentasian yang baik, bagus, dan terdata. Kemudian juga spiritnya juga ada di dalamnya. Tidak harus yang wow, yang muluk-muluk, enggak. Jadi ya melihat beberapa pembuatan dokumenter saya juga semuanya rasanya dilakukan semaksimal yang bisa kami lakukan gitu. Jadi yang penting semua inti dari konten dari hal yang ingin kita sampaikan ada di dalam film tersebut, itu sih. Jadi pendeknya adalah film ini kalau kami merasa misalnya bisa terlaksana, ya bentuknya menjadi satu trilogi juga, karena tadi kebetulan Mas Ipong juga menyebutkan Tritunggal Politik, kurang lebih seperti itu. Jadi pada masa kecil beliau, tentang kemanusiaannya beliau, kemudian bagaimana beliau dibentuk pada saat muda, pada saat bersekolah, ketemu dengan Van Lith, bagaimana berinteraksi juga dengan teman-teman Belanda, dia dihina, dan bagaimana perjuangannya dia di dalam keluarga, di dalam juga hal yang menarik juga bagaimana Pak Kasimo memperjuangkan dirinya harus berhadapan dengan keluarganya, karena dia juga harus menjadi menteri gerilya, kemudian ada masih keluarga di rumah seperti apa. Nah, deal-deal seperti itu kan sebenarnya menyentuh yang benar-benar berada di sekitar kita. Sehingga pada saat memang kita membuat, orang itu juga merasa bahwa hal yang dia lakukan itu adalah tidak mudah, tapi bisa. Seperti itu. Bahwa beliau bisa melakukan itu sebagai panggilan, itu bisa gitu. Bahwa dia bisa melakukan semuanya dengan menghayati bahwa ini adalah pengorbanan untuk satu bangsa, itu bisa dan pernah ada. Mungkin itu sih yang pesan yang paling penting untuk dilihat oleh generasi muda sekarang. Sehingga mereka tahu tujuan mereka itu, kebangsaan itu apa gitu, mereka tahu. Karena kalau enggak sedih Pak.
Kurang lebih itu ya, saya awam dan kebetulan bergerak untuk melakukan satu pendokumentasian yang saya pikir kalau itu terjadi selalu bisa menjadi arsip kita juga. Gitu mungkin Kang Wawan. Oke, terima kasih Mbak Ula. Kami semua mendoakan mudah-mudahan cita-citanya terwujud 100%. Saya mendukung apa yang akan dilakukan oleh Mbak Ula. Mudah-mudahan melalui forum ini Mbak ya dipercepat keterwujudannya itu. Dari Mbak Ula kita melihat sesuatu yang penting bahwa film ini kelak bukan hanya bercerita soal kepahlawanan, bukan hanya sekedar cerita tentang pahlawan, tapi bagaimana membangun kepahlawanan itu sendiri. Membangun kepahlawanan adalah kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mengapresiasi setiap peran. Nah, masalahnya bagaimana mau mengapresiasi kalau kita sendiri tidak mengenal sosok-sosok pahlawan tersebut. Kesedihan Mbak Ula juga sebetulnya saya rasakan. Saya mohon izin curhat kepada Pak Kris dan Pak Anhar. Jadi di Bandung ini saya bersama Kang Ipong, Pendeta Ima, dan lain-lain, juga Suster Iren, membangun Jakatarup, jaringan kerja antar umat beragama. Kita kadang-kadang seringkali berada di tengah-tengah konflik masyarakat. Saya sangat sedih, ada hasil penelitian dari dari P3M, yang menyatakan bahwa sekian masjid mengkhotbahkan khotbah radikal. Kemudian Wahid Foundation juga meneliti tentang hate speech. Nah, itu beberapa kali muncul kebencian masyarakat itu kepada kelompok berbeda, dalam hal ini Katolik dan Kristen. Dan kalau kita telusuri kenapa mereka membenci, itu ujung-ujungnya karena dianggap Katolik bagian dari kolonialisme. Nah, saya kira apa yang disampaikan Pak Anhar itu membantah itu. Sejak 1923, Pak Kasimo justru melawan kolonialisme itu. Nah, ini saya kira harus nyampe ke tengah-tengah masyarakat bahwa konteks Katolik yang berkembang di Indonesia, Katolik Nusantara, jadi kita tidak hanya mengenal Islam Nusantara, tapi Katolik Nusantara juga sama-sama memperjuangkan kemerdekaan itu. Baik, terima kasih Pak Anhar, Pak Jai, Pak Kristiadi, kemudian Mbak Ursula. Kita masih punya waktu ya, karena tadi kita terlambat setengah jam, mohon izin untuk menghentikan acara ini juga setengah jam kemudian. Silahkan jika ada yang mau bertanya, bisa dipakai fitur raise hand. Ini Romo Simon sudah ngacung. Silahkan Romo, listnya bisa di-unmute Romo. Ya, terima kasih. Bisa didengar Pak? Ya, bisa. Bisa. Terima kasih. Selamat malam Pak Anhar, Pak Kris, Ibu Ula, khususnya yang memberikan pemantik untuk diskusi ini. Saya punya dua hal sebenarnya Pak, satu untuk Pak Anhar dan satu untuk Bapak Kris. Ini berangkat juga sebenarnya dari pengamatan saya baru saja menyelesaikan buku tentang umat Katolik di Indonesia pada zaman pendudukan Jepang. Ya, itu tidak begitu banyak digali karena bahannya sulit, lalu singkat, dan juga kelihatannya dari sudut gereja Katolik itu dianggap bukan kesuksesan misi, sehingga tidak ada galian tentang sejarah gereja Katolik zaman Jepang. Saya sendiri membuat ini baru selesai, sudah didiskusikan di Kyoto dan di Nagasaki waktu itu untuk urusan diskusinya. Pak, saya begini untuk Pak Anhar dulu. Kalau kita lihat abad 20 pertengahan itu ya, 50-an pertama abad 20, itu disebut sebagai abad antikolonialisme. Di mana-mana di seluruh dunia. Ya, di seluruh dunia ada gerakan tentang antikolonialisme, termasuk di Indonesia, tentu saja juga di India dengan Gandhi. Tapi itu sendiri sebenarnya berangkat dari sejarah Eropa ya, dengan pencerahan, dengan revolusi Prancis, kemerdekaan, persaudaraan, dan kesamaan. Ya. Jadi ada situasi zaman yang membentuk kemudian gerakan anti-kolonialisme itu mewabah, ya, kemudian berkembang. Saya mau bertanya, pada zaman Kasimo, itu pemantik roh intelektualnya itu apa gitu ya Pak ya, Pak Anhar Gondong? Apakah ada
pemantik intelektualnya berkaitan dengan gerakan-gerakan Kasimo yang secara khusus mau memperjuangkan keindonesiaan. Kalau ada itu elemen-elemen apa saja, dia menurut saya pernah baca buku, seperti Soekarno juga pernah baca buku. Jadi itu apa? Lalu yang kedua juga hubungannya, halo, bisa dengar? Ya, bisa. Ya, Bisa. yang kedua juga tentang pengaruh Jepang, Pak. Sejauh mana pengaruh Jepang itu juga punya dampak terhadap aktualisasi dari ide-ide Kasimo. Karena apa? Karena Jepang menurut saya masa Jepang itu memberikan kekuatan dahsyat untuk momentum keindonesiaan. Sebelumnya adalah kalangan intelektual, kalangan elit. Soekarno elit, Hatta elit, Agus Salim elit, itu semua pernah di Eropa. Ya, Hamengkubuwono pernah di Eropa. Jadi itu kelompok-kelompok elit yang memang punya pikiran antara mereka canggih sekali. Juga cara mereka bergaul tentu saja mereka bergaul pada level kedewasaan eliter. Ya. Tetapi untuk gerakan masyarakat sebenarnya tidak begitu banyak, dengan kekecualian mungkin Soekarno, karena kesana kemari. Baru Jepang kemudian menjadikan konsientisasi keindonesiaan bagi semua masyarakat, baik yang eliter maupun yang akar rumput itu. Pertanyaan saya, dampak pendudukan Jepang itu pada Kasimo, apakah ada bekasnya? Itu untuk Pak Anhar. Untuk Pak Kristiadi, Pak, saya mau tanya, Pak, kalau misalnya dulu tantangan Kasimo jelas adalah kolonialisme, bagaimana menentukan nasib sendiri. Kalau sekarang itu menurut pengamatan Pak Kristiadi ya, tantangan bagi keindonesiaan kita itu apa? Ya, apakah bisa disebut misalnya sugesti-sugesti, 7 sugesti atau 3 sugesti atau apa, tantangan terberat untuk keindonesiaan kita? Untuk Ibu Ula akhirnya, Ibu Ula, saya merasa belajar bagus jangan dari Amerika. Amerika itu superhero-nya hebat-hebat. Memang mempesona, tapi sesudah film selesai nggak ada bekasnya. Yang menarik itu belajar dari Jepang. Orang Jepang itu, tokoh-tokoh Jepang mengapa penting, dan dalam komik ya, dalam manga-manga, karena mereka justru tidak ditampilkan sebagai superhero, melainkan sebagai orang-orang yang memang berjuang, berlatih dari awal jatuh bangun dengan kelemahannya. Maka kalau menampilkan tokoh hero yang menarik orang muda, itu menurut saya manga-manga Jepang itu terkenal, tampilkanlah tokoh-tokoh yang memang bukan sebagai dewa ya, tetapi orang yang memang punya kelemahan dan belajar dari kelemahan. Kritik saya terhadap cara menulis biografi orang Indonesia adalah bahwa tokoh-tokoh yang ditampilkan itu seperti dewa. Jadi hagiografi. Saya nggak tertarik dengan biografi orang Indonesia, termasuk juga tentang Kasimo, karena kebanyakan tentang puji-pujian. Tapi kalau misalnya cara orang Barat menganalisa, itu biasanya ada kelemahan-kelemahan. Dan bagaimana orang belajar dari kelemahan itu. Maka mungkin baik untuk menarik profil pahlawan supaya mempesona orang muda, berikan kelemahannya. Dan bagaimana kelemahan itu diatasi dan diperjuangkan. Terima kasih aja. Oke, terima kasih Pak. Pak Kris, Pak Anhar, satu lagi ya biar kita sekalian. Pak Andrian, silahkan Pak Ardian Wicaksono sudah mengangkat tangan. Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Ya, saya terinspirasi dari mengenai ini, apa tumbuh kembang ya. 3 tahun pertama dalam usia anak itu menjadi usia emas, dan itu menarik. Bagaimana kemudian orang tua yang punya gagasan ini mengoptimalkan sungguh mengenai pendampingan terhadap anak di usia 3 tahun pertama. Lalu juga berkaitan dengan pewarisan atau untuk ini, apa namanya, ya pewarisan nilai. Kalau bicara mengenai I.J. Kasimo, lalu saya ingat tadi juga disebut nama tokoh yaitu Frans van Lith atau Romo van Lith. Dan kalau bicara mengenai Van Lith, itu saya lebih melihat dia bukan sebagai pastor sebenarnya. Karena apa? Kisah-kisah mengenai Van Lith itu bukan cerita tentang dia yang Katolik, tetapi cerita bagaimana dia memberi perhatian kepada pribumi. Terlibat dalam Volkskrant, kemudian bagaimana dia memperjuangkan tentang keindonesiaan.
Maka pertanyaan saya kepada kedua pembicara, yakni Bapak Anhar Gonggong dan juga Pak Joseph Kristadi, apa yang menjadi benang merah antara kedua tokoh ini, Van Lith dan I.J. Kasimo? Karena sejauh yang saya tahu, I.J. Kasimo ini juga juga ada hubungannya dengan Van Lith pada masa tumbuh kembang dia, sebelum dia tampil di pentas panggung nasional. Dan terakhir saya ingat apa kata-kata Kardinal Suharyo mengenai bahwa dalam pendidikan dasar, apapun itu, kalau tadi juga disebut I.J. Kasimo ini keterlibatannya juga merupakan panggilan, maka dalam segala hal mengenai pendidikan dasar ini menjadi menarik. Kardinal Suharyo itu mengatakan bahwa orang belajar jurus-jurus dasar. Bahwa ketika kemudian hari dihadapkan pada tantangan-tantangan hidupnya di dalam medan yang berbeda-beda, itu jurus kembangan. Maka kembali tadi pada pertanyaan saya, apakah ada sambungnya ini Van Lith? 3 tahun pertama tumbuh kembang anak, juga mau dikaitkan dengan awal-awal Kasimo itu tumbuh kembang. Sejauh mana tokoh Van Lith ini punya pengaruh. Atau dengan bahasa Kardinal Suharyo itu meletakkan jurus-jurus dasar pada diri I.J. Kasimo. Karena bicara tentang kiprahnya ke depan, saya pikir banyak orang Halo? Halo. Ya, terputus, tapi Iya. sudah tertangkap pertanyaannya. Mohon izin ada satu lagi biar sekalian di sesi ini. Pak Yohaniron dari menulis, NTT. tetapi bagi masih kata ada. Romo Simon itu menarik bahwa ini. Halo Pak Adrian. Mungkin terputus jaringan. Pak Adrian, mohon maaf. Mungkin pertanyaannya sudah tertangkap. Pak Yohan bisa lanjut. Lista bisa diarahkan ke Pak Yohan dari Jaker NTT. Biar satu sesi ini 3 pertanyaan. Pak Yohan silahkan. Atau Terima tidak ada kasih. Oh, ada. Terima kasih Pak Wawan. Terima Silahkan, kasih Pak. juga buat para senior narasumber hebat, Pak Anar, Pak Jos Kristiadi, dan Ibu Ula. Mungkin saya sedikit memberikan cerita sebelum memberikan pertanyaan. Dulu sewaktu kita sekolahnya di sekolah Katolik, di SD maupun di taman kanak-kanak maupun sekolah dasar, itu kejadian betul di dalam kelas waktu saya kelas 2 SD. Itu ada satu poster yang ditaruh di dalam kelas di dinding tembok. Itu gambarnya I.J. Kasimo, namun sayangnya tulisan I.J. Kasimo itu sering saya temukan di beberapa buku pendidikan, dan termasuk di waktu saya punya momen waktu saya sekolah dasar, itu menemukan bahwa I.J. Kasimo itu tulisannya selalu tulisan I.J. Kasimo. Padahal ketika kita cari tahu, setelah kita besar kita cari tahu bahwa kita tahu namanya, bahwa ini namanya adalah Ignatius Joseph Kasimo. Inilah tokoh Katolik yang merupakan pahlawan bangsa. Dan ini yang kemudian saya melihat bahwa ternyata di dunia pendidikan pun masih sedikit gaptek soal tokoh-tokoh pahlawan yang ada di Indonesia, terutama tokoh-tokoh yang berbasis keagamaan. Ini yang kemudian saya melihat bahwa begitu miris tentunya. Saya kurang tahu persis penelitian LIPI di beberapa tahun lalu bahwa menemukan banyak sekali tantangan-tantangan bagaimana tokoh-tokoh pahlawan keagamaan ini dimunculkan. Ini yang kemudian saya merasa bahwa kalau seandainya ingin melestarikan atau mengestafetkan cerita sejarah tentang bagaimana pahlawan ini hadir, pahlawan ini kemudian punya sisi juangnya, ini mesti ada di ruang-ruang pendidikan. Ruang-ruang pendidikan mesti harus ada. Saya tidak, jujur di pengalaman kami dan kemudian di beberapa tahun-tahun ini kan tidak ada buku-buku spesifik tentang itu. Nah ini yang kemudian mungkin saja pengalaman narasumber mungkin apakah pernah melakukan advokasi terkait dengan ranah pendidikan yang kemudian bisa mengembalikan sejarah ini, karena dorongan ini harus dimulai dari masa kita kecil dan itu memang harus diselamatkan oleh pendidikan. Seperti itu. Mungkin itu dari saya Pak Wawan. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih. Baik, saya kira sesi ini cukup 3 orang dulu. Silahkan Pak Anhar untuk terlebih dahulu
menanggapi beberapa pertanyaan, Pak. Iya. Perlu diulang, Pak Nahar, tidak? Ya, persoalan hubungan Pak Kasimo dengan kondisi pada zaman Jepang, pengaruhnya apa, lalu kemudian memang pada tahun awal abad ke-20 atau pertengahan tahun 50 memang adalah abad nasionalis sebenarnya, atau alat mencapai kemerdekaan. Nah, Jepang itu punya kekhasan tertentu. Khasnya adalah ketika dia sampai ke Indonesia, maka dia gambarkan dirinya bahwa dia itu adalah kakak dari bangsa-bangsa Asia yang lain. Dan dia menunjukkan beberapa tindakan tertentu, dan memang hal yang penting juga, begitu dia sampai, maka dia memberi gambaran bahwa pada saatnya nanti bangsa Indonesia itu juga akan merdeka. Itu memang dikatakan, dan bahkan bisa dalam batas tertentu, walaupun pada akhirnya juga dia larang, adalah menaikkan bendera merah putih, tapi belakangan juga nanti tidak boleh. Kemudian juga bahasa Indonesia bisa digunakan dengan lebih luas dan sebagainya. Juga saya dalam beberapa penelitian saya di Sulawesi Selatan, memang di Makassar dan hampir seluruh Sulawesi Selatan, saya sering mendapatkan informasi dari masyarakat di sana bahwa pada zaman Jepang mereka sering justru ada semacam penghasutan oleh orang Jepang. Wah, pada saatnya kamu harus merdeka. Itu ada memang. Nah, sampai seberapa jauh Pak Kasimo mendapatkan kaitan dengan itu masih memerlukan. Tapi saya kira kondisi ketika itu membuat juga pemimpin-pemimpin kita melihat sikap Jepang. Seperti contohnya kan Soekarno-Hatta, Jepang tahu betul bahwa dua orang ini adalah anti-fasis karena mereka berdua sudah menulis. Tapi kedua belah pihak itu mengalami semacam semacam dilema. Bagi Jepang, dilemanya adalah kalau dia mengambil Soekarno dan kemudian membunuhnya karena dianggap sebagai anti-fasis, berbahaya juga karena Soekarno dan Hatta itu adalah dua pemimpin Indonesia yang memang dianggap punya pengaruh terbesar di antara itu. Nah, bagi Soekarno-Hatta, kalau dia tidak bekerja sama dengan Jepang, ya posisinya juga akan sangat sulit, bisa juga mati memang. Nah, hal-hal seperti ini kan dilema yang harus dihadapi, baik dihadapi oleh Jepang, bagaimana cara berhadapan dengan Soekarno dengan sikap yang dia tahu, lalu Hatta, Soekarno-Hatta juga ada dilema, tapi akhirnya mereka bisa menemukan Soekarno diterima, Hatta diterima dengan masing-masing tentu tujuan politiknya. Nah, bagaimana, apakah ada? Saya kira dalam hal tertentu tentu saja ada kondisi tertentu. Pak Van Lith ini memang mempunyai hal yang menarik juga sebenarnya. Satu contoh yang menarik, dan memang juga punya punya sikap yang tanda kutip anti penjajah juga. Contohnya
dia adalah orang yang sangat dekat dengan syarikat Islam, bahkan dia yang termasuk mencalonkan Cokroaminoto untuk menjadi Volksrat. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu ada memang dalam konteks periode itu. Jadi ada memang hal-hal seperti itu. Apalagi tadi Sudah. Ya. Gimana Pak Anhar? Lanjut. Ya, lanjut Pak. Iya. Kekuatan yang Anda maksudkan tadi, kekuatan intelektual seperti Soekarno-Hatta, iya. Tetapi di bawah memang Jepang memberikan, memang membuka ruang itu. Dan seperti saya pernah dapatkan dari masyarakat Sulawesi Selatan ketika saya melakukan penelitian untuk disertasi saya mendapatkan banyak hal di mana Jepang ada semacam memberikan inspirasi, dan juga satu hal menyebabkan orang Indonesia lebih disiplin dalam batas tertentu karena Jepang, walaupun sikap kejamnya juga iya. Mertua saya bagaimana karena dia bertiga bersaudara, tiga-tiganya cantik, supaya tidak dimakan oleh Jepang, maka pada siang hari dia dilumuri dengan telur menjadi busuk, lalu kemudian disimpan di atas. Jadi kalau Jepang lewat kan busuknya yang tercium. Malam hari dia harus dibawa ke hutan untuk disembunyikan. Yaitu pada zaman Jepang. Jadi di samping ada hal tertentu yang baik pada Jepang, tapi kekejamannya juga sangat iya. Ya, Pak Dian bicara tentang hubungan apa tadi? Dengan Van Lith tadi sudah, Pak Anhar. Iya. Jadi benang merah antara Pak Kasimo dengan Van Lith. Iya, saya kira iya. Mereka kan Pak Kasimo sekolah di mana, lalu kemudian tentu hubungannya dengan itu sangat kuat. Dan Pak Kasimo saya kira juga mendapatkan inspirasi tertentu dari kedekatannya dengan Van Lith, dengan melihat sikap Van Lith yang sebenarnya Van Lith dalam batas tertentu yang saya tangkap, yang pernah saya baca, itu memang sikapnya juga lebih banyak membuka ruang untuk kepentingan bangsa Indonesia. Antara lain dalam hubungannya dengan pendidikan, bahkan dengan hubungannya dengan Cokroaminoto dan sebagainya. Seperti itu yang saya pernah lihat. Nah, yang tentang advokasi pendidikan dari Pak Yohan. Nah, masalahnya sekarang itu karena sejarah memang diabaikan. Sebenarnya yang dalam pengertian ini, pada sebelum Orde Baru, sebelum Orde Revolusi, sejarah itu diajarkan dengan terlepas daripada macam-macam tuduhan orang terhadap Menteri Pendidikan zaman itu. Tapi begitu masuk reformasi, bahkan ketika itu saya masih duduk di Departemen Pendidikan, di Kebudayaan, kan awal reformasi supaya semua buku sejarah direvisi dan ditarik karena semua isinya salah. Iya, saya ingat benar karena saya terlibat, dan waktu itu menterinya antara lain Pak Yuwono Sudarsono. Bahkan Pak Yuwono Sudarsono manggil saya sebagai direkturnya waktu itu. Dia tanya saya, Mas, karena dia panggil saya Mas, ini nanti kalau buku sejarah mau diperbaiki, Anda perlu waktu berapa? Ya, saya bilang saya perlu waktu paling sedikit 2 tahun karena saya harus melakukan penelitian lagi. Kalau sekedar mau mengganti ya gampang, tapi kan
Tidak bisa seperti itu. Dan kita kan harus periksa yang mana yang tidak disenangi mereka berdasarkan atas ini. Memang ada itu. Dan tetapi celakanya setelah sepanjang reformasi, bahkan sejarah tidak lagi seperti ini. Pancasila bahkan juga terlupakan dan sebagainya. Hal-hal seperti itu memang terjadi. Dan sampai sekarang pun masih terjadi kan. Peristiwa yang terakhir ini juga terjadi kan. Oke, terima kasih. Itu jawab saya. Ya, terima kasih Pak Anhar. Ya betul, Pak Anhar ini seingat saya cari-cari pernah jadi direktur di Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Dikbud tahun 96 sampai 99, Pak ya. Lalu menjadi Deputi Menteri Kebudayaan Pariwisata bidang sejarah dan pariwisata tahun 2001-2003. Terima kasih Pak Anhar. Dan saya kira yang penting dari Pak Anhar ini adalah metodologi kita belajar sejarah, tidak hanya hafalan, tapi menangkap dinamikanya. Seperti tadi beliau cerita sejarah Jepang. Jadi tidak bisa kita juga hitam putih, Jepang adalah musuh, Belanda adalah musuh, karena ada juga orang Jepang, orang Belanda yang memberikan peluang-peluang untuk pejuang Indonesia menjadi memajukan kemerdekaan. Pak Anhar, terima kasih. Selanjutnya Pak Kristiadi, silahkan. Ada beberapa pertanyaan yang relevan. Tantangan keindonesiaan sekarang, Pak Kris, gimana? Tapi saya ingin Mas Pawan untuk... Boleh. Untuk sampaikan simpati saya kepada keprihatinan Mbak Ula. Saya sangat mengerti itu karena memang betul-betul jangankan mengingat sejarah Pak Kasimo, sejarah reformasi saja tidak tahu. Nah, kalau saya bisa usul, film ini juga minta teman muda yang juga belajar mengenai milenial, namanya Mas Faisal. Kalau Mbak Ula memerlukan, nanti saya bisa kirim nomor kontaknya untuk bisa diskusi bagaimana mendeliver pesan ini kepada adik-adik milenial. Karena adik-adik milenial itu tidak takut, kalau ditakut-takuti nggak takut, wah ada begini, tidak takut mereka itu. Terima kasih. Kemudian melengkapi senior saya Mas Keraing Anar Gogong tadi, bahwa sebetulnya ada Jepang ini memberikan inspirasi dan meninstigasi daripada para pejuang kemerdekaan dan para elit waktu itu. Karena apa? Karena ternyata Jepang tahun Jepang tahun 1905 bisa mengalahkan Rusia. Ya. Nah, ini saya kira sesuatu yang ternyata orang Barat ini bisa dikalahkan juga. Jadi saya kira sesuatu yang saya masih ingat saya. Tapi yang kedua soal mengenai masalah-masalah yang mempengaruhi itu ya soal pendidikan. Ini ada buku yang saya baca belum selesai ini, Nusa Jawa itu, proses pembaratan yang buat bahasa Perancis tapi dia sudah terjemahkan bahasa Indonesia, ditulis oleh Denis Lombard ini, Romo Simon. Saya kira itu memperjelas seperti apa sih proses pembaratan daripada para elit kita dan bangsa ini, itu ada di situ. Dan kalau Romo Simon sudah terbit bukunya itu, saya juga tidak keberatan kalau saya harus mengambil untuk bisa ikut baca itu. Kemudian soal lain, isu lain yang penting ini mengenai soal apa sih tantangan keindonesiaan kita ini? Dan sebetulnya tantangan keindonesiaan kita ini tidak bisa dipisahkan dari kita proses menegara. Sekarang kita ada proses membangsa, ada menegara. Menegara untuk apa? Konstitusi mengatakan negara itu tujuannya ada di pembukaan tuh di Konstitusi 49, 50 ya, itu untuk membuat rakyat bahagia. Itu ada perubahan sedikit dalam Undang-Undang Dasar yang baru, yaitu mewujudkan kesejahteraan. Untuk mengindonesiakan ini ya, itu lebih sulit. Karena apa? Karena kita membangun bangsa, membangun rasa-merasa. Ya. Bisa nggak kita merasakan keprihatinan orang Aceh yang kena tsunami? Bisa nggak orang Aceh membayangkan keprihatinan orang Papua yang juga kena malapetaka, gempa dan sebagainya. Nah, ini barang tidak mudah saling merasakan ini. Nah, apalagi sebetulnya kalau dari perspektif tertentu, sebetulnya Indonesia itu bangsa ajaib. Kenapa bangsa ajaib? Begitu terfragmentasinya, baik itu suku, ras, golongan dan sebagainya, dan namanya etnisitas itu kan sebetulnya itu suatu unit politik sendiri tuh.
ada tata cara, ada budayanya, ada adat istiadat, ada susunan negara. Terus seperti Keraing ini kalau sendiri, kalau di sana itu menjadi raja juga, gitu. Karena turunan bangsawan. Cuma saya orang Jogja nggak bisa jadi gubernur karena definisi gubernur Jogja itu adalah sultan yang bertahta, itu lain. Tetapi ini unit-unit ini Ambon, Batak, lalu Sumatera Utara, Papua, semua itu kerajaan-kerajaan semua bisa menjadi satu. Itu memang ajaib, hebat. Nah, sekarang ini gimana tantangannya? Tantangannya karena begini. Yang tentu bisa menjadikan Indonesia itu tentu bisa masyarakat, ya, bisa masyarakat dengan pendidikan dan sebagainya, ya. Tapi juga negara sangat penting. Kenapa pentingnya negara? Karena negara yang mengurus rakyat. Kalau negara mengurus rakyat dan aktor-aktor negara itu juga bisa menunjukkan bahwa mereka peduli kepada rakyat tanpa membedakan siapapun asal usul keturunan dan sebagainya, itu rasa keindonesiaan itu bisa lebih cepat dicapai. Tetapi kalau politik sendiri justru malah juga memecah belah, politik itu kemudian juga sekedar mencari kekuasaan dan kemudian juga mengubarkan rasa kebencian karena kodrat, ya, kodrat kok jadi orang Jogja itu kodrat. Ya. Kalau milih mungkin saya kalau milih, Chris, kamu mau lari di mana? Lahirlah di mana sih? Di mana? Di Manado sana atau di Palembang, biar agak putih-putih dikit lah, bisa begitu. Tapi tidak bisa. Nah, itu bisa dimusuhi. Kenapa orang rambut keriting dimusuhi? Nah, ini karena ada buku yang sangat bagus, Romo. Romo mungkin bisa saya dapat Romo Haidar-Moko nih. Namanya, judulnya kira-kira kalau nggak salah, Why Good People Can Be Divided by Religion. Kenapa kok orang-orang baik bisa dipecah belah oleh agama? Nah, ini ada penjelasannya itu. Bahwa kebersamaan orang itu insting dulu baru rasional. Nah, orang yang berbeda pendapat seperti tadi Mas Afwan katakan tadi itu tidak bisa kemudian dibantah rasional, nggak bisa. Pendekatannya harus saling percaya dulu. Bagaimana kita bisa bersikap laku, diterima dulu, baru kita bisa menjelaskan perbedaannya. Nah, keindonesiaan ini yang sulit adalah di tataran negara. Justru di dalam tatanan negara itu kan isinya penguasa kan. Kalau ngomong negara itu penguasa. Dan penguasa itu siapa? Penguasa itu adalah kader-kader partai itu. Ya. Dan kalau bersaing, ini sudah betul-betul ini menghancurkan keindonesiaan. Ya. Menghancurkan, orang bisa memaki-maki karena orang itu mempunyai kepercayaan, keyakinan dan kodrat. Ya. Kodrat. Etika politik saya kira. Apa itu? Ya itu jadi itu ada di situ. Nah, jadi dan negara dalam ranah kekuasaan ini sebetulnya yang harus dilakukan sekarang ini dan tidak cuma sekarang ini, tapi sejak dulu adalah politik pendidikan negara seperti apa. Politik pendidikan yang benar menurut saya seperti Romo Fandi dan Pak Kasimo adalah membangun karakter. Diisi dulu karakternya. Karakter apa? Karakter hidup bersama. Karakter itu harmonis, karakter saling menghargai. Itu ditanamkan. Sebab tidak ada kita akan menanamkan nilai keindonesiaan, ya toh, dengan berpidato, ceramah, tidak ada gunanya. Tidak ada. Pancasila cuma kalau jadi retorika dan menjadi mantra, tidak akan menjadi negara ini Pancasila, tidak ada. Ya. Yang terjadi malah kemunafikan. Ngomongnya Pancasila melulu, tapi korupsinya juga habis-habisan. Dan kita belajar sejarah itu harus membangun karakter, Pak Kris, ya? Iya, karakter itu dong. Bukan hafalan. Gitu. Mas yang muda tadi cerita mengenai masalah masnya 3 tahun itu perlu sekali tuh. Betul. Terus anak itu dibangun karakternya dulu. Bagaimana anak bertanggung jawab sendiri. Kalau tidak ada pembantu, meskipun anak baru umur balita, diajar cuci piring, basuh kaki sendiri, ya, dan lain sebagainya. Kalau bisa mulai mandi sendiri dan sebagainya. Seperti itu dulu. Jangan dicekoki ngapalin Pancasila, tidak ada gunanya. Saya masih selalu ingat loh bahwa ada putusan MPR mengenai tahun 2000, itu saya kira tahun 2001 atau 2000 berapa ya? 2000 ya, sekitar tahun 2000-an. Etika berbangsa dan bernegara. Dari tahap MPR, bagaimana kelakuan orang-orang para negarawan ini. Wah, itu sudah muluk-muluk semua, ada semua kata-kata bagus. Tidak dilaksanakan juga. Nah, jadi juga kembali soal keindonesiaan itu sebetulnya ideologi ini sudah memberikan sesuatu yang sangat modal yang sangat besar, ya. Dan modal besar lagi sebetulnya sifat masyarakat Indonesia yang sebetulnya mempunyai modal sosial yang besar sekali.
Dan modal sosial itu tapi timbul tenggelam. Modal sosial itu muncul kalau ada bencana. Kalau ada bencana, ada keributan, baru muncul. Kemudian orang pada kumpul-kumpul dan kemudian bersatu. Tapi kalau tidak, buyar lagi. Kalau ada taruh kepentingan politik, buyar lagi. Nah, oleh karena itu menurut saya dalam membangun keindonesiaan itu tidak bisa itu never ending, tidak akan pernah putus. Negara Amerika aja presidennya mengajari rasialis, mengajari anti imigran, mengajari anti Islam, bagaimana? Ya, jadi oleh karena itu tidak pernah akan selesai. Membangun keindonesiaan tidak pernah selesai. Nah, cuma bisa terus-menerus dirawat dan dipercepat kalau negara diatur dulu dengan benar. Negara itu apa? Organisasi kekuasaan itu yang benar dulu. Ini kacau balau. Tidak ada sistem kita di dunia ini yang kita praktekkan sekarang ini, tidak ada. Sistem kita ini kacau balau. Ya. Oke. Kemudian yang lain adalah negara sekarang membuat sistem politik pendidikan yang benar, membangun karakter sana. Nah, kalau negara belum, sudah ada BPIP sekarang ini. Sudah ada BPIP. BPIP ini menurut saya lembaga yang harus bisa menggerakkan rakyat untuk berpancasila. Terus sebetulnya saya setuju tuh kalau undang-undang himpunan halauan ideologi negara. Itu ideologi negara tidak bisa lalu dilaksanakan dengan satu undang-undang. Tapi semua undang-undang harus memancar dari nilai Pancasila, termasuk kelakuan orangnya. Nah, ini saya kira yang kita banyak yang kesasar begitu karena apa? Karena tadi kita ini sudah terlalu banyak terlalu banyak membangun citra, terlalu banyak mau mencapai sesuatu yang singkat, sudah terlalu banyak bergelut dengan sesuatu yang jahat sudah dianggap normal. Ya. Kalau saya ada murid S3 di PTIK tuh disertasi mengenai koreksi kolektif di mana di Kota Malang sana. Itu kalau ditanya, kok saya itu kan cuma menerima gratifikasi, kok dianggap korupsi? Gila nggak? Jadi gratifikasi itu kok dianggap bukan korupsi, ya. Itu banyak yang lain-lain bisa begitu. Gitu. Jadi kalau soal keindonesiaan memang kita sebetulnya ada modal. Tentu ada modal yang sudah normatif dan yang ideal. Ada juga kekuatan masyarakat yang namanya modal sosial kita. Ada modal kesejaraan. Tapi ini harus dirawat dan tidak bisa dibiarkan pertarungan politik itu mengumbar kebencian. Tidak bisa seperti itu. Karena kebencian itu betul-betul memang, dan kebencian yang didasarkan atas sesuatu yang sudah menjadi kodrat dan keyakinan. Nah, mengenai kontribusi advokasi, kalau saya memang karena saya itu kan cuma dosen, jadi kalau cuma ngajar. Dan kalau yang diajar itu sudah besar, tidak bisa dirubah karakternya. Apalagi kalau ngajar, yang diajar itu sudah di Lemhanas, kayak Pak Anhar, di Sesko, di Polisi, di Sespim, tidak bisa diajar lagi. Tapi mulai dari mereka masuk, sebetulnya harus mulai diajarkan sesuatu yang menjadi tingkah laku. Apakah negara pernah berhasil mendidik orang? Oh, pernah. Menurut saya dengan segala kekurangan, membangun negara yang bisa membangun TNI, tentu Polri, itu sudah benar dalam arti kata norma-norma dan pelaksanaannya pada tingkat tertentu sudah benar membangun karakter orang. Anak muda sudah, tentu ada perkembangannya sekarang agak kurang menyenangkan. Tapi anak-anak muda dikumpulkan, yang umurnya juga masih bisa berubah, ya, dan dididik menjadi orang Indonesia. Ya, orang Indonesia, bahkan ada sebagian tentara itu Indonesia yang mau mati untuk Indonesia ini. Nah, tapi itu sudah ada pendidikan, ada pengajaran dan sebagainya. Nah, ini soal keindonesiaan seperti itu. Ya, baik. Saya kira sudah ya, sudah semua ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Kris. Bapak Ibu mohon waktunya sebentar lagi ya. Kita sudah agak lewat sedikit, tapi ada beberapa hal yang harus sampaikan dulu. Mbak Ula silahkan untuk menanggapi narasi seperti apa yang sebaiknya disampaikan kepada masyarakat. Juga beberapa respon tadi untuk Mbak Ula. Sebenarnya kalau untuk Kasimo ya, tadi masukannya dari Romo, Simon juga kurang lebih itu yang kami pahami, Romo. Jadi memang kita nggak melihat pahlawan yang dianggap super atau mereka yang bisa berjuang pada saat itu dengan segala macam apa yang mereka lakukan. Karena itu di masa sekarang mereka nggak melihat itu lagi. Tapi bagaimana tadi disebut bahwa mereka yang besar itu punya kelemahan,
bahwa dari kelemahannya itu mereka mau berjuang untuk melakukan satu tujuan, itu mungkin narasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat, kurang lebih gitu. Jadi beretika, etika yang sekarang ini pun kita nggak tahu lagi etika itu apa yang mesti dilakukan, itu nggak ada lagi. Yang pasti memang narasinya tidak harus langsung ya semuanya, tapi kita bisa pakai banyak hal yang atau kejadian atau simbol yang memang kita bisa lakukan dalam film, kurang lebih itu sih. Oke, baik, cukup Mbak Ula. Ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, diskusi kita menarik, tapi saya kira kan waktu juga harus dibatasi. Tapi saya mohon minta waktunya sedikit saja. Saya ingin minta tanggapan nih, mungkin 2 atau 3 menit dari Pak Rektor, Pak Mangadar, Pak Rektor Unpar. Pak Mangadar bisa kasih tanggapan mungkin 3 menit gitu terhadap diskusi ini. Dan mungkin ke depan Unpar bisakah bekerja sama dengan Mbak Ula untuk mewujudkan film ini? Halo Pak Rektor. Atau sebelum Pak Rektor mungkin Pak Bambang Ismawan, senior kita semua. Pak Bambang, bisa ikut komentar mungkin 2-3 menit Pak. Halo. Nggak nyambung tuh, Bang. Pak Bambang di unmute dulu Pak. Oh ya, mungkin Pak. Setelah Pak Bambang, Pak Rektor ya, Pak Mangadar. Pak Bambang, mungkin 2 atau 3 menit ya bisa komentari tentang diskusi kita malam ini Pak. Ya, yang saya terkesan dari Pak Kasimo, pemikiran beliau sampai aktif di bidang politik itu adalah beliau itu begitu terpesona dan begitu merasa bahwa rakyat kecil harus dibela. Kalau Pak Kriswadi tadi mau mengatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, Pak Kasimo menurut saya itu mungkin karena saya adalah pegiat pemberdayaan masyarakat, saya melihatnya dari sana. Beliau ini adalah orang yang sungguh-sungguh terinspirasi dan merasa harus memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Dalam hal ini petani, terutama petani tebu. Dan ketika beliau memperjuangkan itu, sebenarnya yang diperjuangkan apa? Karena mereka miskin dan mereka itu berada di dalam suasana yang tidak adil. Sudah ditekan oleh kemiskinan, oleh ketidakadilan. Dan perjuangan beliau itu di sekitar itu. Nah, orang-orang zaman kekinian, ambil saja Profesor Mubiarto, itu melihat bahwa sektor perekonomian rakyat atau ekonomi rakyat berbeda dengan ekonomi kerakyatan. Kalau ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mengutamakan rakyat dan melibatkan rakyat sebagai aktor yang utama. Bentuknya koperasi dan sebagainya. Tapi kalau perekonomian rakyat atau ekonomi rakyat atau sektor perekonomian rakyat adalah sektor ekonomi yang menghidupi sebagian besar rakyat Indonesia. Barangkali Pak Kasimo pada waktu itu pemikiran semacam ini belum ada. Tetapi pemikiran semacam ini sebenarnya banyak dikemukakan tidak hanya oleh Bung Hatta, terutama Profesor Mubiarto. Hanya pada waktu itu, Profesor Mubiarto belum bisa menunjukkan siapa saja yang berada di dalam sektor perekonomian rakyat. Nah, ketika ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, ternyata 98,7% dari seluruh aktivitas ekonomi adalah ekonomi usaha mikro. Dan usaha mikro inilah yang oleh Bank Dunia disebut economically active poor. Nah, saya merasa bahwa Pak Kasimo itu memperjuangkan yang ini. Nah, akan tetapi perjuangan di tingkat politik, seperti misalnya ketika beliau mengusulkan ada TRI, tebu rakyat intensifikasi, dan itu zaman pemerintahan Pak Harto dibikin suatu model, bahkan keputusan presiden
tentang tri. Tapi Pak Lukman Sutrisno, sosiolog kita dari Gajah Mada, menilai bahwa cara pelaksanaan tri yang dilakukan pada waktu sistem politik pada waktu itu adalah bahwa tri ini tidak ada ubahnya dengan tanam paksa. Jadi seolah-olah petani tebu itu dipaksa untuk menanam tebu. Jadi tujuan Pak Kasimo yang awal memperjuangkan keadilan dari para petani tebu ini dalam proses penyelenggaraannya yang direspon oleh sistem politik yang ada itu berubah menjadi perjuangan memperkuat petani tebu menjadi taman paksa atau Kulturstelsel. Jadi saya rasa hal-hal semacam ini yang menurut saya perlu kita pahami. Saya memahami Pak Kasimo sebagai aktivis pegiat atau pegiat sosial ekonomi kerakyatan itu melihatnya dalam aspek bagaimana keindonesiaan ke depan itu memperjuangkan ini. Bayangkan kalau usaha mikro yang disebut sektor perekonomian rakyat itu jumlahnya 98,7% atau 62 juta unit usaha. Kalau dimiliki oleh 62 juta keluarga, ini menghidupi lebih dari 200 juta jiwa. Itulah menurut saya tantangan utama dari keindonesiaan ke depan, menurut pendapat saya. Oke, baik Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Pak Mangadar sudah terhubung. Bisakah memberi komentar sedikit saja? Atau Purkon, ada Purkon nih teman saya, aktivis reformasi, anak muda. Pak Purkon ini mengelola sebuah kafe, di mana di kafe itu anak-anak tidak lebih sering jajan, lebihnya diskusi. Purkon masih ada? Halo? Ya. Ya. Saya nyimak dan berharap banyak belajar dari para senior. Jadi mangga para senior bisa memberikan bekal buat kami yang muda-muda. Harapannya sih dari banyak senior kita bisa menyerap lebih banyak gitu, Kang Wawan. Oke. Ya, siap. Terima kasih, Kang Purkon. Baik, Bapak Ibu, sayang sekali saya ingin sebetulnya diskusi ini semalam suntuk seperti wayang golek atau wayang kulit, tetapi kita punya waktu yang terbatas. Intinya mudah-mudahan apa yang semua disampaikan di sini bisa segera diwujudkan. Mbak Ula, filmnya segera ada. Setelah ada sang pencerah, ada sang kiai, ada Pak Kasimo, kita bisa juga akhirnya mengetahui kalau Pak Kiai Hasyim Asy'ari mengumandangkan resolusi jihad, Pak Kasimo juga tadi seperti kata Pak Anhar mengajak teman-teman Katolik untuk masuk ke dalam ranah perjuangan NKRI. Saya ingin menyimpulkan sedikit, tetapi sebelum itu Kang Ipong mungkin saya kembalikan untuk memberi catatan penutup bagi diskusi kita. Kang Ipong silahkan. Baik, terima kasih Kang Wawan, para senior dan teman-teman sahabat. Kami di Bandung sering mendiskusikan hal ini. Sebetulnya posisi kita ini saat ini ada di mana gitu ya. Jadi pertanyaan kita, retrospeksi kita adalah, pernahkah kita menguji balik titik berangkat pada saat negara ini dibangun? Sejauh mana deviasi kita? Jadi deviasi itu mungkin 1%, 2% akan di ujungnya akan dia jauh dari cita-cita pada saat negara ini didirikan. Nah, di dalam ilmu navigasi disebutnya Bekasimo titik berangkat. Nah, kita jarang sebagai bangsa melakukan Bekasimo dari berbagai dimensi kehidupan. Apakah pendidikan, kesehatan, politik, gitu. Nah, diskusi ini sebetulnya diskusi Bekasimo, mencari titik di mana kita dulu berjalan, mencari jejak, mencari mutiara-mutiara yang kita bisa bangun untuk anak-anak kita. Yang penting juga tadi disampaikan oleh pembicara Mas Kris juga mengenai sambung rasa ya, tali kasih. Jadi roso kalau orang Jawa itu, kalau di iklan tuh roso-roso. Nah, rasa kita ini yang dan memang bisa kita bisa rasakan gitu ya.
Pertama yang kita rasakan akhir-akhir ini, membahas Pancasila itu seperti membahas kuntilanak. Gitu. Semua orang takut, diam-diam untuk saling mencurigai. Padahal itulah jati diri kita. Itulah titik berangkat kita. Sekarang ini semua orang saling mencurigai. Kalau kamu Pancasila berarti kamu bukan Islam atau apa. Dan pembelahan-pembelahan itu harus dilakukan. Bukan hanya di Indonesia. Tadi disampaikan oleh Romo Simon mengenai Romo Van Lith karena Protestan, karena Katolik memang terdesak menjadi minoritas di Belanda oleh mayoritas Protestan, ya. Terus umpamanya kehadiran Jepang dan sebagainya. Tapi sekarang kita lihat di Amerika, ya, berulang. Dulu ada Renaissance yang membangun kesadaran-kesadaran baru, termasuk juga anti kolonialisme. Kolonialisme dibuat oleh Barat, dimatikan oleh Barat. Begitu juga kapitalisme nanti akan dimatikan, dikubur sendiri. Dan kita pun sekarang dalam satu babak baru. Oleh karena itu, saya merasakan ada satu hal yang tadi Pak Anhar mengingatkan kita selalu kehilangan momentum, gitu ya. Titik lompat lagi. Gitu. Titik kehilangan momentum itu sekarang kita hadapi. Kita memasuki pandemi COVID. Seluruh bangsa di dunia tak terkecuali. Ini sebetulnya momentum yang luar biasa. Jadi sebagai bangsa yang memang memiliki ciri khas adalah kegotong royongan, kesetiakawanan, disinilah kita diuji untuk mempertebal kemanusiaan kita. Moga-moga dari bangunan kemanusiaan itulah terbangun sebuah fondasi kebangsaan menghadapi tatanan baru. Sahabat saya Kang Aan selalu mengatakan, moga-moga setelah COVID ini kita mendapati, kalau sepak bola itu skor 2-0. Pandemi kita kalahkan, ya tentu dengan kebersamaan kita. Kedua, kita mendapatkan kohesi sosial, kohesi kebangsaan yang jauh lebih kuat ya pasca pandemi ini. Kalau tidak, ya pandemi kita menang, tapi kehidupan kita tidak mendapatkan momentum kebangsaan, momentum sosial yang kita bisa dapatkan. Nah ini saya pikir kita harus mencari di dalam konteks kehilangan momentum ini. Inilah momentum kita, momentum peradaban bangsa seluruh dunia, mencari lagi arti kemanusiaan yang akan menjadi bangunan kokoh dari sebuah entitas kebangsaan. Jadi saya pikir terima kasih Kang Wawan, itu mungkin yang saya bisa coba uraikan karena saya tak mampu menguraikan begitu banyak mutiara yang disampaikan oleh para senior, rekan-rekan dan sebagainya. Saya masih berharap Pak Mangadar ada di lokasi karena ada dua ini. Tapi terima kasih Kang Wawan atas waktunya. Baik. Terima kasih Kang Ipong, Bapak Ibu semua, terima kasih. Akhirnya kita di penghujung waktu membahas tentang pemikiran dan sosok Pak I.J. Kasimo yang lahir tahun 1900, meninggal tahun 1986. Tadi Pak Anhar bilang tahun 23 Pak Kasimo membuat yang namanya Pakempalan Politik Katolik Jawi, PPKD. Itu artinya Pak Kasimo sudah bergerak untuk Indonesia sejak usia 23 tahun. Ini saya kira pembelajaran buat kita semua, karena di masa-masa itu anak-anak remaja, anak-anak muda, bahkan Muhammad Yamin juga kalau tidak salah di Sumpah Pemuda masih usia-usia 20-an. Bung Karno juga. Sehingga spiritnya adalah yang muda yang bergerak. Pak Hari Chan menulis tentang Pak Kasimo sebagai tokoh yang teguh dalam prinsip tetapi luwes dalam pergaulan. Tadi Kang Ipong bilang meskipun sehari-harinya Pak Kasimo pakai belangkon tetapi tidak Jawa minded. Pak Kasimo justru nasional atau Indonesia minded. Pak Anhar menulis di pengantar buku yang tadi disebutkan Mbak Ula, perjuangan Pak Kasimo itu di masa transisi perlawanan kolonialisme tahun 23 sampai 42, artinya beliau di usia 23 tahun sudah berjuang, kemudian masa mempertahankan kemerdekaan tahun 45-49 dan masa demokrasi liberal tahun 50 sampai 60. Dan Pak Anhar bilang periode-periode Pak Kasimo lah periode di mana kita merubah perlawanan terhadap kolonialisme dari yang fisik dengan pemikiran yang rasional. Itu yang Kang Ipong maksud, mungkin setiap orang unik dalam menjalani sejarahnya. Pak Kristiadi
menginginkan kita kembali menginspirasikan lagi pemikiran Pak Kasimo dalam konteks politik dan pendidikan di masa kini. Yang dikedepankan adalah pendidikan karakter, sehingga orang politik punya kompetensi, pengetahuan, keterampilan mewujudkan dalam kebijakan dan politik moral. Mbak Ursula menyambut itu semua dengan sebuah narasi yang populer melalui film. Kita berdoa semoga semuanya sukses. Terakhir, terima kasih Pak Anhar, sehat selalu. Pak Kris, terima kasih, sehat selalu. Jangan kapok diundang kita. Mbak Ula, ini Mbak Ula sekarang di Bangkok nih mengikuti acara kita. Terima kasih Mbak Ula, sukses selalu ya. Semoga kita bisa bertemu di darat nanti suatu hari untuk membicarakan agenda-agenda dan visi ke depan. Webinar ini juga diikuti oleh teman-teman yang ada di Belanda, ada Mas Tompel, dan di beberapa wilayah se-Indonesia saya kira ada banyak provinsi, dari NTT, dari Kalimantan. Terima kasih semuanya. Suster Iren, makasih Pak Bambang Ismawan. Semua tokoh-tokoh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tadi juga ada Pak Soni. Pak Soni itu salah satu di zaman Pak Yudi Latif, salah satu staf ahli di BPIP. Tadi harusnya komentar, tapi mungkin waktunya tidak cukup. Dia sekarang jadi dekan di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kehilapan. Pak Anhar, sekali lagi makasih ya. Pak Kris, Mbak Ula, lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Kraing. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Jadi. Sehat untuk semuanya. Terima kasih banyak. Kang Wawan jangan ngobrol sama Ula nih. Buat senior. Alis. Kang Wawan, kalau udah ditutup ngobrol yang informal dulu ya, soal film nih. Ula masih semangat nggak buat film? Saya siap jadi artisnya Mbak Ula. Enggak, maksudnya apa? Enggak, saya pikir tepat nih kalau sekarang kita bicara. Jadi ada perangkatnya ya. Nanti udah tadi Pak Mas Kris sudah menyampaikan nanti ada nomor kontak. Nanti saya pelan-pelan ngobrol dengan Pak Rektor. Saya bisa bantu nanti. Di sini ada ya. Iya, karena saya ngobrol sama ini Bruder Kaniki. Makasih Pendeta Ima, sampai ketemu.